Tapi saya juga pernah melihat ada anak muda, mungkin belum sampai 30 ya, tapi kreditnya itu sudah hampir 30 miliar. Saya juga kaget. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrolin umur berapa sih yang paling tepat untuk mulai investasi properti. Teman-teman sudah invest properti belum? Ayo, umurnya berapa nih? Sering pada ngobrol-ngobrol, nanya-nanya gitu kan. Dan saya amatin dari peserta-peserta yang belajar properti gitu, saya amatin. Kalau saya amatin teman-teman, masing-masing umur itu punya masalah sendiri-sendiri. Yang terlalu muda, misalnya katakanlah di bawah 25, akan ngomong, "Pak, orang bank nggak percaya ke saya, Pak. Masa anak muda segini sudah punya uang untuk invest properti?" masalah dia. Sementara yang umur produktif mungkin 25 sampai 50 punya masalah juga. Masalahnya apa? Sibuk. "Pak, aduh Pak, sibuk, saya nggak sempat nyari properti. Bos tiap hari marah-marah, dikejar target, sehingga saya mau hunting properti nggak bisa. Sabtu Minggu saya tanya, Udah capek Pak, Senin sampai Jumat kerja terus. Jadi Sabtu Minggu maunya jalan-jalan sama keluarga." nah masalah ada aja. Mungkin yang sudah lebih dari sedikit dari usia produktif, antara 50 sampai 70, punya masalah sendiri juga. Biasa kan cash flow-nya udah mulai kuat tuh. Saya tanya, kok nggak invest properti? "Wah, saya kan sekarang sudah mau KPR susah Pak. Paling cuma bisa 5 tahun. Terlalu pendek, angsurannya jadi berat sekali." Ya kan, kalau pokok hutang dibagi 10 tahun mungkin masih enteng ya. Dibagi 5 tahun, angsurannya jadi berat sekali. Contoh kalau 1 miliar, itu kalau 10 tahun, mungkin cicilannya ya 12 juta lah ya mungkin ya. Kalau 20 tahun, ya mungkin 9 jutaan. Tapi kalau 5 tahun, itu cicilannya bisa sampai 20 juta. Jadi cukup berat. Apalagi kalau propertinya di atas 1 miliar ya, lebih berat lagi. Kredit 20 juta, itu berarti teman-teman harus tercermin di banknya, income-nya 3 kali lipat, sekitar 60 juta. Nggak gampang ya kan? Ya, tentu untuk teman-teman yang sudah pinter masalah kredit, gampang itu Pak, tinggal di beres. Ya, tapi secara umum kan enggak. Secara umum kan masih banyak yang step by step lah ya. Nah, apalagi yang umurnya, kalau tadi yang muda masalah, usia produktif masalah, yang mendekati usia pensiun masalah, 55 sampai ke atas punya masalah. "Aduh Pak, bank sudah nggak mau kasih kredit nih Pak. Jadi masa harus cash?" Invest properti itu kalau cash berat loh. Saya amatin sih teman-teman yang invest properti rata-rata ya. Rata-rata pakai uang bank, kecuali mungkin beberapa orang yang sultan pol gitu kan. Nah, ini mah cash ya. Itu pun kadang cuma cash 5 kali sudah setengah mati ya kan. Kecuali yang benar-benar sultannya sultan, nah itu mungkin beres terus, nggak ada masalah. Nah, jadi dari situ saya melihat bahwa sebenarnya setiap usia punya masalah sendiri-sendiri. Kalau saran saya, yang usia sangat muda sekali, di bawah 25 tahun, nggak perlu kecil hati juga. Ke bank, ada kok yang umur 23, 25 yang sudah kerja dan income-nya besar, ada kok. Apalagi kalau orang tuanya, sultan, nah, tinggal bikin PG, personal guarantee, set, beres ya kan. Tapi saya juga pernah melihat ada anak muda, mungkin belum sampai 30 ya, tapi kreditnya itu sudah hampir 30 miliar. Saya juga kaget. Anak muda bisa ya tembus sampai hampir 30 miliar seperti ini. Hasil sendiri, bukan dari orang tua personal guarantee gitu, bukan. Dan ternyata bisa.
Ya, karena dia saya lihat, wah, ilmu kreditnya luar biasa. Ilmunya terlalu tinggi kalau menurut saya untuk kreditnya. Bagus juga, tapi juga perlu diimbangin ilmu properti. Kalau terlalu jago kredit nanti saya yang deg-degan ngelihatnya. Jadi teman-teman, yang masih di bawah yang usia produktif, maksudnya yang masih muda awal-awal produktif, yang barusan lulus kuliah, nggak perlu khawatir juga. Bisa teman-teman. Kalau teman-teman pelajarin tentang kredit, ngerti syarat-syaratnya dari bank, tetap bisa dapat kredit. Itu kalau yang muda. Nah, untuk yang usia 25 sampai 50, kan isunya, Pak, sibuk Pak. Ya sibuk ya, Senin sampai Jumat baca iklan. Kan jam kantor nggak bisa. Ya jam 12 sampai jam 1 waktu istirahat. Atau pulangnya jam 7, jam 8, lihat-lihat iklan. Itu saya sendiri seperti itu loh ya. Saya itu nyari properti kan waktu umur 28 sampai 34. Dapat properti pertama 34. Itu lagi sibuk-sibuknya juga. Saya masih ingat. Saya bikin kriteria properti seperti apa yang saya mau. Saya pernah liatin di video saya yang lain. Halaman pertama saya bikin bukunya ada tuh. Bukunya halaman pertama kriteria. Saya tulis. Terus berikutnya isinya potongan-potongan iklan-iklan koran gitu. Potongan terus diteleponin satu-satu. Senin sampai Jumat telepon. Sabtu Minggu datengin properti yang hasil dari teleponnya sesuai kriteria. Loh, Sabtu Minggu kan sama keluarga, Pak. Ya keluarganya diajak dong. Kalau pas ke propertinya di Tangerang, ya nanti main-mainnya di sekitar mall-mall Tangerang juga banyak. Kalau yang diincer propertinya di Bekasi, ya mainnya nanti di sekitar Bekasi, di mallnya kan bisa juga. Jadi bukan hambatan, tapi itu harus dijalanin loh. Karena semakin tua, cari properti semakin tidak mudah, ya kan? Nah, jadi untuk teman-teman yang usia produktif, ayo cari properti cepetan, mumpung waktu masih panjang, KPR bisa panjang, bisa 20 tahun, itu enak banget. Properti kalau KPR 20 tahun itu enak. Pak, 20 tahun kan kreditnya lama bener. Angsuran, kredit, itu yang penting angsurannya kecil. Kalau angsurannya kecil, enak, bayarnya enteng. Tapi yang lama Pak, nggak lunas-lunas. Ya nanti kalau ada rezeki lebih ya tinggal dilunasin. Lunasin itu lebih gampang daripada nyari kredit, ya kan? Nah, tapi yang kena penalti. Alah, penalti 1% bayarlah. Daripada deg-degan, ya kan, stres, nanti malah obat jantungnya lebih mahal. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Orang bank kalau nanya ke saya, Pak, Ibu, ini kreditnya mau berapa tahun? saya selalu nanya kalau bisa 100 tahun, 100 tahun. 1000 tahun, 1000 tahun, nggak apa-apa. Loh nanti nggak lunas-lunas. Oh gampang, lunasin itu lebih gampang daripada nyari kredit. Ya, jadi teman-teman kalau bisa ambil kredit, mumpung yang masih produktif, jangka panjang nggak apa-apa. Pokok hutang itu nggak turun-turun. Misalnya teman-teman beli properti 1 miliar ya, pokok hutangnya nggak turun-turun pun, sebenarnya nggak ada masalah. Orang banknya masalah ya, kita nggak masalah. Kenapa? Karena kan propertinya relatif dari waktu ke waktu naik. Misal beli properti 1 miliar, utangnya tetap 1 miliar, terus sepanjang waktu teman-teman hanya bayar bunganya terus. Secara umum, properti harganya naik. Karena naik berarti propertinya tadinya 1 miliar, mungkin tahun berikutnya naik jadi 1 miliar 50 juta. Tahun berikutnya naik jadi 1,1 miliar. Terus nanti naik dengan berjalannya waktu 10 tahun, mungkin sudah 1,5 miliar. Utangnya tetap 1 miliar. Loh kan sekarang udah untung 500, udah enak ya kan? Apalagi dengan berjalannya waktu lebih panjang, biasanya selisihnya semakin jauh. Contoh ya, properti pertama yang saya beli tahun 2008, itu 900 juta. 2008. Hari ini propertinya nilainya 5,8 miliar loh appraisalnya. Sudah berapa kali lipat? 6 kali lipat lebih. Nah itu contoh ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Usia berapa yang kalau di atas 50 sampai 70 gimana Pak? Kan bank nggak mau kasih kredit. Ya banyak cara teman-teman. Satu, ada banyak bank yang mau kasih kredit sampai usia 70 tahun. Tentu dengan syarat-syarat tertentu. Ya teman-teman tinggal tanyain syaratnya apa. Kemudian syaratnya dipenuhi. Kalau masih nggak bisa juga,
Ya, kreditnya pakai nama perusahaan. Loh, saya nggak punya perusahaan, Pak. Ya, bikin. Pokoknya kita sesuaikan dengan syarat dari bank maunya gimana ya. Dia yang mau minjemin duit ya kita mesti nyesuaiin sama dia, bukan dia yang nyesuaiin sama kita dong. Jadi menurut saya sih usia berapa, Pak, paling cocok untuk investasi properti? Kalau menurut saya semakin muda semakin bagus. Cuman biasa anak muda masih belum kepikir investasi properti ya kan. Karena investasi properti itu profitnya pelan, tapi relatif pasti. Anak muda kan senangnya yang wah sekali langsung untungnya gede gitu ya. Ya tentu ya teman-teman, high risk high gain ya. Kalau ada resiko keuntungan gede, kemungkinan besar akan diikutin dengan resiko yang besar. Kemungkinan, mudah-mudahan sih teman-teman nemu yang low risk high gain. Nah, nanti kasih tahu saya, nanti saya juga ikut tuh kalau ada yang low risk high gain. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Umur berapa yang cocok untuk mulai investasi properti? Menurut saya umur berapapun sebisa mungkin secepatnya jangan nunda-nunda investasi properti. Semakin tua kredit semakin susah, semakin lama harga properti semakin naik terus. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Passive Income Property. Setelah mengikuti video hingga selesai, untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.